Shalom, selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang tentunya diberkati Tuhan. Senang pagi hari ini bisa bertemu walaupun tidak secara langsung ya. Tapi harapan saya semua anak-anakku di Yogyakarta dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu ada dalam keberkatan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan, saya mau mengajak kita semua untuk kita berdoa. Kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini menjadi satu sukacita besar bagi setiap kami ketika Tuhan boleh menyatakan kebaikan-Mu, Tuhan boleh menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Kami boleh ada pada pagi hari ini menikmati semua anugerah Tuhan, sebab Tuhan baik kepada setiap kami. Dan biarlah Tuhan, kami mempergunakan waktu yang ada untuk kami menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kami, melalui puji-pujian kami, serta kebenaran firman yang bersama-sama akan kami pelajari, akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Berbicaralah dan bersabdalah atas setiap kami Tuhan, sebab kami siap. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, kita langsung buka Alkitab kita saja di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 yang berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini merupakan satu bagian penting ya yang disampaikan Tuhan Yesus ketika Dia berkhotbah di bukit. Ini berbicara tentang doa, dan ini bukan hanya sekedar sesuatu yang bersifat atau menjadi kejiwaan rohani kita, tetapi ini menjadi satu perintah Tuhan yang mana Bapa menghendaki saudara dan saya untuk hidup di dalam doa ya. Tuhan ketika memerintahkan, ketika Tuhan memberikan satu perintah kepada setiap kita umat-umatnya, Dia memberikan tidak tanpa jaminan. Maka satu ayat ini menjadi penting buat setiap kita untuk kita pelajari. 3 hal ya, kata yang akan kita bersama-sama pelajari pada pagi hari ini adalah di bagian awal ya. Dikatakan di situ, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepada saudara dan juga saya. Kata minta di sini dari bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, yaitu aitete. Aitete yang merupakan satu bentuk kata present aktif imperatif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini merupakan satu kata tindakan yang dilakukan, yang dikerjakan, yang diperbuat secara terus-menerus. Kemudian ini merupakan satu kata yang mana bermakna teruslah meminta, jangan berhenti. Seperti layaknya seorang anak kecil yang meminta kepada ayahnya. Semua di sini pernah kecil kan? Bagaimana ketika saudara dan saya waktu kecil itu menginginkan sesuatu dan sesuatu itu tidak langsung dicapai atau tidak langsung didapatkan, apa yang kita lakukan? Terus ngikutin ayah atau ibu untuk supaya permintaan itu dikabulkan, permintaan itu diberikan. Ya apa ya? Bahkan ketika anak-anak zaman kecil, waktu masih kecil, saudara mungkin
Ketika saudara minta sesuatu dan gak diberikan, saudara merengek, bahkan mencari cara supaya ada belas kasihan dari ayah atau ibu untuk memberikannya kepada saudara. Nah, ini merupakan contoh atau analogi kata meminta atau mintalah yang dimaksud dalam Matius ini. Bahwa saudara dan saya, ketika saudara dan saya meminta atau menyampaikan doa, itu tidak berhenti, tidak stop ketika saudara merasa bahwa aku udah berdoa 2 kali, 3 kali tapi belum ada jawaban. Aku udah berdoa 5 kali tapi belum ada jawaban. Ya, tapi yang bisa saudara dan saya lakukan adalah teruslah berdoa, teruslah sampaikan permohonan saudara dan saya. Kemudian kata mintalah di sini juga diartikan sebagai arti kata di mana saudara dan saya itu memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Memiliki bahwa saudara merasa bahwa aku perlu Tuhan, aku butuh Tuhan. Ya, ada ketergantungan antara saudara kepada Tuhan, antara kita kepada Tuhan. Kemudian kata mintalah ini juga merupakan satu sikap kerendahan hati, di mana ketika saudara belum menerima jawaban, saudara terus bawa itu dalam doa, layaknya seperti seorang anak kecil yang terus meminta. Dan kita mengakui bahwa Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang kita minta. Pertanyaannya buat kita, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami atau sedang ada dalam pergumulan doa. Kalau itu saudara, dan sampai hari ini mungkin saudara belum terima, dan sampai hari ini mungkin saudara belum mendapatkan, saudara belum memperoleh apa yang menjadi pokok doa saudara, pesan firman yang pertama adalah mintalah. Sebab firman Tuhan kata apa? Ketika saudara minta, maka saya akan terima. Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itulah janji firman Tuhan. Minta tidak sekali, tidak 2 kali, tidak 3 kali, tidak hanya 10 kali. Saya sempat memberikan kesaksian kalau tidak salah ya, bahwa ada seorang jemaat yang memiliki atau menjalin pernikahan. Tentu buah hati sangat diinginkan ya. Satu hal yang penting itu adalah buah hati yang dirindukan dan diidam-idamkan oleh sepasang suami istri. Namun apa yang terjadi? Tuhan izinkan mereka menunggu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi 10 tahun. Waktu yang tidak sebentar, waktu yang cukup panjang atau penantian yang cukup panjang yang harus dialami, dirasakan oleh pasangan suami istri. Yang mereka lakukan adalah mereka tetap setia, mereka tetap taat. Bahkan mereka hidup di dalam doa. Mereka terus memohonkan kepada Tuhan sampai kepada waktunya Tuhan itu terjadi. Di tahun ke-10 mereka dikaruniai sang buah hati. Dan itu menjadi satu kebahagiaan yang penuh sukacita bagi keluarga pasangan suami istri tersebut. Lalu selain kata meminta atau mintalah, apa yang firman katakan? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka apa? Maka kamu akan mendapat. Ya, kata mencari ini juga bentuk yang sama seperti kata mintalah, yaitu present active imperative. Yang apa? Yang mana ini dikatakan satu peristiwa yang dilakukan secara terus menerus. Apa tadi? Satu peristiwa yang dikerjakan, yang dilakukan secara terus menerus ya, atau teruslah mencari. Ini memiliki artian yang juga sama dikerjakan dengan kata minta tadi. Ini dapat diartikan sebagai kata mencari, tapi tidak hanya mencari, tetapi dengan sungguh-sungguh. Mencari tidak dengan ya udahlah kalau ketemu dapat ya sudah, tapi kalau enggak ya biarin enggak. Tapi ada kesungguhan hati untuk terus mencari.
Kemudian mungkin saudara pernah merasakan kehilangan barang, atau kalau orang Jawa bilang tuh ketelengsut. Ketelengsut itu apa ya? Terselip. Barang itu terselip dan itu merupakan barang penting saudara. Yang saudara lakukan apa? Saudara berusaha menemukan. Contoh kunci motor deh. Saya paling sering ya kelupaan kunci motor, naruh kunci motor. Kadang di cantolan pintu, kadang di dekat cermin, kadang di dalam box sehingga tidak kelihatan, kadang di dalam tas. Bahkan sampai saya duplikat kunci motor itu 3. Tujuannya apa? Supaya tidak lupa. Ya. Ketika saudara dan saya kehilangan kunci motor, atau saya kehilangan kunci motor, saya akan terus berusaha untuk menemukan kunci motor itu. Susah dong kalau kita mau pergi tapi motor ada tapi kunci nggak ada, tentu nggak bisa dipakai atau digunakan. Nah, itulah yang dikatakan atau yang dimaksudkan dengan kata carilah. Selain dari mencari dengan sungguh-sungguh, ya, di situ saudara dan saya berusaha untuk menemukan, mencari sampai menemukan, ya. Kemudian kata carilah itu juga bermakna satu hal yang dilakukan secara intensitas tinggi, mengejar dengan intensitas, tidak dengan ala kadarnya, tidak dengan sekali dua kali, tapi berkali-kali, intens, ya. Lalu apa? Pertanyaan yang selanjutnya apa? Lalu apa? Doa yang seperti apa? Atau mengapa saudara dan saya mencari? Apa sih sebenarnya yang dicari? Tentunya saudara dan saya mencari kerajaan Allah. Saudara dan saya mencari kehendak Allah. Saudara dan saya mencari kebenarannya. Seperti dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, everything you need, segala sesuatu yang saudara butuhkan itu akan ditambahkan kepadamu, atau istilahnya akan diberikan kepada saudara dan saya. Kemudian apa? Selain dari mencari kebenaran Allah, mencari kehendaknya, mencari kerajaannya, kita mencari wajahnya. Di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-8, kita mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Ingat peristiwa Paulus, ya, ketika dia mengalami penderitaan, dia mengalami persekusi, ketika dia mulai bertobat dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak stop sampai di situ. Perjalanan imannya tidak berhenti sampai di mana dia merasa bahwa ikut Tuhan itu susah. Tapi dia terus berusaha mencari kebenaran Tuhan. Sampai kita tahu Perjanjian Baru itu merupakan satu merupakan satu tulisan, ya. Satu tulisan yang cukup banyak ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa? Bermula dari pertobatan Paulus, ya, dia berusaha untuk mencari kebenaran Tuhan. Dia berusaha untuk mencari wajah Tuhan. Dia berusaha untuk mencari kerajaan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia mengalami banyak hal, dan itu dituliskannya di dalam kitab-kitabnya, ya, kepada beberapa jemaat, kepada beberapa anak muda yang ditugaskan atau diperintahkan untuk menggembalakan atau untuk membimbing satu jemaat, ya. Dan ini merupakan salah satu tindakan iman sejati, ya, yang menghasilkan langkah-langkah nyata. Ya, tindakan iman sejati yang menghasilkan langkah yang nyata, ya. Yang tadi pertama kita belajar apa? Mintalah, dari kata STT. Kemudian carilah, yaitu dari kata zeteo. Dan sekarang yang ketiga adalah ketuklah. Firman Tuhan secara lengkap dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saudara sudah minta, ya? Saudara sudah minta, pasti saudara akan mendapatkan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Saudara mencari, saudara akan menerima apa yang saudara dapatkan. Saudara cari maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah ketuklah.
maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu merupakan satu kata dari bahasa asli Yunani, yaitu kroete. Ya, sama. Ini juga merupakan bentuk present active imperative. Yang mana kalau tadi cari, minta, saudara meminta secara terus-menerus. Carilah, maka saudara mencari secara terus-menerus. Maka hal yang ini juga sama, yaitu ketuklah, dan saudara dan saya mengetuk secara terus-menerus. Dalam budaya timur, ya, Timur Tengah khususnya, pintu itu biasanya ditutup pada malam hari atau mulai menjelang, setelah di Indonesia mungkin maghrib gitu ya, maghrib atau mulai sore, senja itu sampai malam itu pintu sudah ditutup. Sehingga apa? Orang yang akan berkunjung ke tempat lain, orang yang akan berkunjung ke rumah-rumah, ya, itu harus berusaha untuk mengetuk pintu dan meyakinkan pemiliknya untuk membuka. Ya, jadi harus sabar gitu ya. Apalagi mungkin ada di beberapa tempat yang was-was dengan kriminal. Ya, ketika saudara dan saya mungkin ada di tempat itu pun pasti akan was-was ya. Oh, ini siapa sih? Kok udah malam-malam ngetuk gitu ya? Pasti ada kewaspadaan. Sampai akhirnya buka nggak ya? Nah, sama halnya. Ya, kata yang digunakan di sini adalah ketuklah secara terus-menerus. Ya, ini merupakan satu hal yang menggambarkan saudara dan saya hidup dalam ketekunan, hidup dalam keberanian iman. Saudara dan saya tidak mudah menyerah, dan itu merupakan satu perjuangan yang penuh dengan ekstra, di mana saudara dan saya itu harus mengetuk sampai pintu itu dibuka. Ya, jadi satu tindakan yang terus-menerus dilakukan seperti halnya meminta dan juga mencari, ketuklah juga sama. Ketuk secara terus-menerus sampai pintu dibukakan. Itu tandanya apa? Berarti ketika pintu sudah dibuka, di situ jawaban doa terjadi. Di situ jawaban doa disediakan bagi saudara dan saya. Nah, sekarang atau hari ini kira-kira apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya? Saudara meminta cuma sekali? Gak cukup. 2 kali? Tidak cukup. Firman Tuhan katakan, carilah, mintalah, carilah, dan ketuklah. Satu tindakan yang dilakukan terus menerus. Satu tindakan yang dilakukan berkelanjutan. Not only one time. Tidak hanya satu kali. Not only second or third time. Tapi terus menerus. Sampai apa? Sampai jawaban doa itu terjadi. Artinya apa? Ayat ini merupakan satu perintah untuk saudara dan saya lakukan secara terus menerus. Dan ini berlaku untuk siapa? Berlaku untuk semua orang, khususnya murid-murid Kristus ya, karena saat itu Yesus sedang khotbah di bukit. Yang mendengarkan siapa? Orang-orang yang ada pada saat itu beserta dengan murid-murid Yesus. Dan ini menjadi pengingat bagi saudara dan saya bahwa apa? Bahwa doa itu menjadi gaya hidup. Doa itu menjadi gaya hidup, bukan momen sesaat. Bukan yang dilakukan, oh iya aku mau doa lah hari ini, aku mau tidur hari ini doa. Tidak, tapi itu menjadi gaya hidup. Mau bepergian, saudara ingat, oh Tuhan sertai perjalananku. Mau berangkat sekolah, Tuhan sertai perjalananku dan belajarku hari ini. Saudara mau pergi kemanapun, ingat Tuhan. Bahkan apa? Ketika saudara dalam sukacita pun, saudara berdoa. Dalam duka cita, dalam ketidakbahagiaan, dalam keterpurukan, saudara juga tetap berdoa. Dalam kesengsaraan, apalagi. Paling gampang itu ya, kalau lagi dalam keadaan susah gitu, biasanya kita langsung cari waktu untuk berdoa. Doa, aku mau berdoa sama Tuhan, aku mau minta, kira-kira Tuhan ini peduli nggak sih sama aku gitu ya. Oke deh, ya. Kemudian apa? Kata meminta
secara terus-menerus, mencari secara terus-menerus, dan mengetuk secara terus-menerus itu menjadi satu gambaran iman yang aktif. Menjadi doa yang penuh dengan ketekunan. Dan itu membangkitkan hubungan saudara dan saya untuk terus intim dengan Tuhan. Ya, mungkin saudara dan saya mulai merasa renggang gitu ya. Makanya nggak sedikit atau makanya sering sekali saya tanya, ayo hari ini siapa yang renungan, hari ini siapa yang doa pagi, hari ini siapa yang baca firman. Saya dari sekian banyak hanya 2 atau 3 orang. Ya puji Tuhan masih ada. Tapi yang lain bagaimana? Tidak adakah saudara ketertarikan atau ketergantungan saudara dengan Tuhan? Atau saudara menganggap diri saudara mampu? Bisa. Sehingga saudara tidak perlu berdoa. Atau saudara menganggap bahwa Tuhan itu tidak nyata. Kan saya mencapai segala sesuatunya usaha saya. Oke, hari ini mengingatkan buat saudara dan saya bahwa apa? Bahwa segala jawaban doa itu kita dapat di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Ya, sekali lagi mintalah itu menjadi satu hubungan atau hidup yang bergantung kepada Tuhan. Karena kita meminta seperti anak kepada ayah, dia menggantungkan hidupnya kepada ayah. Kemudian itu merupakan satu wujud iman dan tindakan. Dan apa? Dan ketuklah itu menggambarkan saudara dan saya untuk tetap setia sampai Tuhan membuka pintu. Ya, tetaplah berdoa. Jangan menyerah meskipun belum terlihat hasilnya. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pintu anugerah pasti akan terbuka. Ada amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, setelah ini saya minta teman-teman untuk diskusi 2 orang ya. Jadi sepasang lah gitu ya. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah itu nanti bersama-sama tutup di dalam doa. Kemudian saudara bisa meninggalkan ruangan sesuai dengan jam yang berlaku. Begitu ya teman-teman. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk kesetiaannya di pagi hari ini. Kita akan akhiri khotbah renungan kita di pagi hari ini dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang indah. Ketika firman boleh disampaikan kepada kami dan kami boleh mendengarkan dengan baik, yang mengingatkan dan mengajarkan kepada kami untuk kami terus meminta, menjadi satu tanda ketergantungan kami, mencari menjadi satu ketekunan kami dalam doa. Dan apa? Dan ketuklah menjadi satu tanda bahwa kami mau tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan membukakan pintu, sampai Tuhan menjawab setiap doa kami. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu. Apa yang sedang mereka gumulkan saat ini, Tuhan Allah hadir bagi mereka, memberikan yang terbaik, memberikan jawaban doa yang terbaik bagi mereka. Biarlah blessing Tuhan terjadi atas kehidupan mereka dan mereka hidup dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Firman-Mu terus tinggal dalam hati kami dan menjadi berkat bagi seluruh kehidupan setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Okay, happy Sunday and see you next week. And God bless you. Okay, the information khusus untuk hari Senin kita tidak ada bina iman ya, karena kalau nggak salah ada training apa gitu ya. Nanti kita coba discuss di grup ya. Jadi teman-teman bisa tetap melakukan tugas tanggung jawabnya di sana. Walaupun tidak ada bina iman, harapan saya tetap saudara terus berdoa, terus melakukan yang terbaik untuk kepentingan saudara sendiri. Oke, selamat pagi, good morning, and God bless you.